Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tonatan TV. Kali ini kita mengupas kembali tentang perjalanan dakwah dari Wali Songo tentang membumikan Islam di tanah Jawa. Tapi sebelumnya saya mohon dukungan panjenengan terhadap channel Tonatan TV dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Dan bagi panjenengan yang panjenengan anggap video ini bermanfaat bagi yang lain, silahkan untuk dibagikan melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Bertolak dari sumber kitab Walisana, Babat Tanah Jawi, Babat Cirebon, dan Primbon milik Profesor Kyai Haji R. Moh Adnan. Wali Songo pada dasarnya adalah semacam lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam yang berdakwah secara terorganisasi dan sistematis, melakukan usaha-usaha pengislaman masyarakat Jawa dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Masing-masing anggota Wali Songo itu pun memiliki tugas menyampaikan dakwah Islam melalui berbagai perbaikan dalam sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Dalam Primbon milik Prof. K.H.R. Muhammad Adnan disebutkan tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tatanan nilai-nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Sedangkan pembagian tugas tersebut ditulis sebagai demikian. Yang pertama, Sunan Ampel membuat peraturan-peraturan yang islami untuk masyarakat Jawa. Susuhunan ing Ampel Dento handamel pranataning agami Islam kanggenipun ing tiyang Jawi. Raja Pandita di Gresik merancang soal kain batik, tenun lurik, dan perlengkapan kuda. Raja Pandita ing Gresik amewahi ing polanipun ing sinjang batik kalian sinjang lurik saha amewahi ing wangunipun kakapaning kuda. Yang ketiga, Susuhunan Mojagung mengajarkan mengolah berbagai macam jenis masakan, lauk pauk, memperbarui alat-alat pertanian, membuat gerabah. Susuhunan ing Mojagung amewahi wangunipun ing olah-olahan, dadaharan, hutawi ulam-ulaman, kalian amewahi prabotanipun ing among tani utawi andamel gerabah. Yang keempat, Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. Kanjeng Susuhunan ing Gunung Jati ing Cirebon amewahi donga hakalian mantra utawi parasat miwah jajampi utawi amewahi dadamelanipun tiang babat wono. Kelima, Sunan Giri. Sunan Giri membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur perhitungan kalender siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus pawukon, juga merintis pembukaan jalan. Kanjeng Susuhunan ing Giri andamel pranatanipun ing Karaton Jawi kalian amewahi bangsa pepetangan lampahing dinten wulan taun windu utawi amewahi lampahing pawukon sapanunggalipun kalian malih amiwiti ndamel dalan tiang Jawi. Yang keenam, Sunan Bonang. Sunan Bonang mengajarkan ilmu suluk, membuat gamelan, menggubah irama gamelan. Kanjeng Susuhunan ing Bonang andamel susulu ing ngelmi kalian amewahi ricikanipun ing gongso
utawi amewai lagunipun ing gending. Ketujuh, Sunan Derajat. Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah, alat yang digunakan orang untuk memikul. Maksud saya, alat yang digunakan orang untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Kanjeng Susunan Derajat amewai wangunipun griya utawi tiyang ingkang karembat ing tiyang tandu joli sapanunggalanipun. Kedelapan, Sunan Kudus. Sunan Kudus merancang pekerjaan peleburan membuat keris, melengkapi peralatan pandai besi, kerajinan emas, juga membuat peraturan undang-undang hingga sistem peradilan yang diperuntukkan bagi orang Jawa. Kanjeng Susunan Kudus amewai dapuripun dadamel waos duwung sapunanggalanipun utawi amewai perabotanipun bekasing pandi kalian kemasan so adamel angger-anggeripun hingga pangadilan hukum ingkang keninging kalampahan ing titiyang Jawi. Selain itu, usaha-usaha bersifat asimilatif dan sinkretik dalam dakwah Islam ala Wali Songo secara teoritik maupun faktual dapat disimpulkan sangat sulit dilakukan oleh mubalek-mubalek penyebar dakwah Islam dari golongan saudagar maupun ulama fikih dengan bermacam-macam mazhabnya, yang menunjukkan bekas jejak-jejak dakwah bersifat asimilasi dan sinkretik dalam dakwah Islam ala Wali Songo itu justru kaum sufi yang sangat terbuka, luwes dan adaptif dalam menyikapi keberadaan ajaran selain Islam. Salah satu fakta sejarah yang menunjuk terjadinya pendekatan sufistik dalam dakwah Islam Wali Songo adalah terdapatnya naskah-naskah sufistik dan kisah-kisah tokoh suci yang memiliki karomah luar biasa yang dikaitkan dengan sejumlah nama tokoh sufi termasyhur. Menurut Serat Wali Songo, tokoh Sunan Gunung Jati dikisahkan memiliki kaitan dengan ajaran sufisme melalui kitab-kitab Syekh Ibrahim Arki, Syekh Sabti, Syekh Mahyidin Ibnu Arabi, Syekh Abu Yazid Bustami, Syekh Rudadi, dan Syekh Samangun Asarani. Sementara itu, menurut D. Arinkes dalam Nine Signs of Java di tahun 1996, Sunan Kalijogo digambarkan berguru ilmu tasawuf kepada Syekh Darah Putih, keturunan Syekh Kasah, saudara Syekh Jumadil Kubro. Dan tentunya yang paling legendaris adalah kisah Sunan Kalijogo berguru ilmu tasawuf kepada tokoh Wali Songo Sunan Bonang. Peranan sufisme dalam proses penyebaran Islam terlihat jejaknya dari lahirnya sastra-sastra sufistik pasca Wali Songo yang ditulis dalam bentuk tembang, kidung, syair, dan hikayat seperti Serat Sastro Gending karya Sultan Agung, Syair Perahu karya Hamzah Fansuri, Syair Makrifah karya Abdul Rauf Sinkel, Suluk Syekh Maloyo, Suluk Linglung, Suluk Malang Sumirang, Suluk Lele Lontang, Suluk Jalmo Luweh, Suluk Sujina, Suluk Sukarso, Serat Dewa Ruci, Serat Cabolek, Serat Wirid, Serat Jati Murti, Serat Nitimani, Serat Centini, Suluk Suksmo Lelono, dan sebagainya. Selain terbukti naskah-naskah sufistik peranan penting ajaran sufisme dalam proses dakwah Islam era Wali Songo ditandai oleh keberadaan sejumlah tarekat yang diamalkan masyarakat sampai saat ini, seperti tarekat Satariyah dan Akmaliyah yang dinisbatkan kepada ajaran tokoh-tokoh Wali Songo seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, dan Syekh Siti Jenar. Di kalangan pengamal sufisme di Nusantara terdapat dua paham pemikiran besar yang masing-masing dianut sebagai grand teori oleh kaum sufi
semenjak era Wali Songo. Yang pertama adalah paham wujudiyah. Menurut Khan Sahib Hajahan dalam Cakrawala Tasawuf di tahun 1987, paham wujudiyah mengajarkan doktrin bahwa manusia atau alam berasal dari pengetahuan ilahi dan akan terdapat pengalaman dari dunia untuk kemudian menuju ainnya. Segala sesuatu ada di dalam kandungan Tuhan. Doktrin paham wujudiyah yang termasyhur mengajarkan bahwa alam ini tidak diciptakan dengan sebab, melainkan ada di dalam pengetahuan Tuhan. Dan pengetahuan Tuhan akan abadi seperti zatnya sendiri. Sedulurku yang berbahagia, kiranya cukup demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait ajaran Wali Songo dan pengaruh sufisme terhadap ajaran Wali Songo. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Training satu ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.